Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Prayoga Rahab, NPM 20150073, Prodi Vokasional Informatika 3A, mata kuliah Struktur Data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi QW ataupun antrian. Apa itu QW? Arti dari QW di sini ialah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. Contoh QW paling sederhana dapat dilihat pada antrian. Prinsip kerja dari QW adalah prinsip first in first out atau singkatannya FIFO, atau masukan pertama keluar pertama, sedangkan prinsip masuk terakhir keluar pertama atau yang disebut dengan last in first out atau singkatannya LIFO digunakan pada tumpukan atau stack. Pada QW terdapat satu pintu masuk di salah satu ujung dan satu pintu keluar di ujung lainnya. Maka ada penunjuk yang menunjukkan awal dan akhir. Operasi penting dalam QW. 1. ADD yang berfungsi menambahkan sebuah elemen ke dalam antrian. Yang kedua, delete yang berfungsi menghapus atau mengeluarkan elemen dari antrian. Di dalam sebuah antrian atau QW, terdapat sebuah operasi bernama ADD priority. Dalam hal ini, antrian tidak lagi menerapkan konsep antrian yang murni, namun berubah menjadi antrian dengan prioritas, di mana terdapat prioritas tertentu pada elemen, dan elemen yang baru ditambahkan tidak mesti berada di akhir. Selanjutnya, operasi-operasi QW. Yang pertama ialah create untuk menciptakan dan menginisialisasi QW dengan cara membuat head dan tail sama dengan -1. Yang kedua ialah isEmpty. IsEmpty ini dipakai untuk memeriksa penuh tidaknya sebuah antrian dengan cara memeriksa nilai tail. Jika tail sama dengan -1, maka empty kita tidak memeriksa head, karena head adalah tanda kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian di bagian belakang, yaitu menggunakan nilai tail. IsFull dipakai untuk mengecek penuh tidaknya antrian dengan cara mengecek nilai tail. Jika tail lebih besar sama dengan max -1, atau karena max -1 adalah batas elemen array pada C, maka sudah penuh. Yang keempat ialah NQW. NQW ini digunakan untuk penambahan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu mengarahkan atau menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Yang kelima, DQW. DQW ini dipakai untuk menghapus elemen terdepan atau head dari QW ini dengan cara menggeser semua elemen antrian ke bagian depan dan mengurangi tail dengan satu pergeseran yang dilakukan dengan menggunakan pengulangan. Selanjutnya yaitu clear. Clear ini digunakan untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head bernilai -1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya menjadi -1 sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Selanjutnya tampil. Tampil dipakai untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan pengulangan dari head atau head hingga tail. Selanjutnya, implementasi QW dengan linear array. Linear array adalah suatu array yang seakan-akan dibuat menjadi suatu garis lurus
dengan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Berikut ini diberikan contoh deklarasi kelas QW linear sebagai implementasi dari QW menggunakan linear array. Dalam prakteknya dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Data diakses dengan field data dan indeks item pertama dan terakhir disimpan dalam field, head, dan tail. Konstruktor akan menginisialisasikan nilai dari head dan tail dengan -1 untuk menunjukkan bahwa antrian masih kosong dan mengalokasikan data sebanyak max QW yang ditunjuk oleh data. Destruktor akan mengosongkan antrian kembali dan mendealokasikan memori yang digunakan oleh antrian. Selanjutnya operasi-operasi QW dengan linear array. Yang pertama ialah isEmpty. Fungsi isEmpty ini ialah berguna untuk mengecek apakah QW sudah terisi atau masih kosong. Hal ini dilakukan dengan mengecek apakah tail bernilai -1 atau tidak. Nilai -1 menandakan bahwa QW masih kosong. Selanjutnya yang kedua ialah isFull. Fungsi dari isFull ini ialah berfungsi untuk mengecek apakah QW sudah penuh atau masih bisa menampung data dengan cara mengecek apakah nilai tail sudah sama dengan jumlah maksimal QW. Jika nilai keduanya sama, berarti antrian sudah penuh. Yang ketiga, NQW. Fungsi dari NQW ini ialah berfungsi untuk mengakses atau memasukkan sebuah elemen dalam sebuah antrian. Yang keempat ialah DQW. Fungsi DQW ini ialah berfungsi untuk mengambil sebuah elemen dari antrian. Operasi ini sering disebut juga serve. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan sejauh satu langkah ke posisi di depannya sehingga otomatis elemen yang paling depan akan tertimpa dengan elemen yang terletak di belakangnya. Selanjutnya yang terakhir adalah clear. Fungsi clear berguna untuk menghapus semua elemen dalam QW dengan jalan mengeluarkan semua elemen tersebut satu persatu sehingga QW kosong dengan memanfaatkan fungsi DQW. Selanjutnya ialah contoh implementasi QW dengan circular array. Circular array adalah sebuah array yang dibuat menyerupai sebuah lingkaran dengan titik awal atau head dan titik akhir atau tail saling bersebelahan jika array tersebut masih kosong. Posisi head dan tail pada gambar di atas adalah bebas asalkan saling bersebelahan. Data diakses dengan file data dan indeks item pertama dan terakhir disimpan dalam field, head, dan tail. Konstruktor akan menginisialisasi nilai head dan tail dengan 0 dan max dikurang QW -1 untuk menunjukkan bahwa antrian masih kosong dan mengalokasikan data sebanyak max QW yang ditunjuk oleh data. Destruktur akan mengosongkan antrian kembali dan mendealokasikan memori yang digunakan oleh antrian. Selanjutnya operasi-operasi QW dengan circular array. Yang pertama ialah isEmpty. Fungsi isEmpty berguna untuk mengecek apakah QW sudah terisi atau masih kosong. Hal ini dilakukan dengan mengecek apakah tail lebih besar dari head. Tail terletak bersebelahan dengan head. Jika benar, maka QW masih kosong. Selanjutnya isFull. Fungsi isFull bergunakan untuk mengecek apakah QW sudah penuh atau masih bisa menampung data dengan cara mengecek apakah tempat yang masih kosong tinggi 1 atau tidak.
untuk membedakan dengan empty di mana semua tempat kosong. Jika benar berarti QW penuh. Yang ketiga ialah NQW. Fungsi NQW berfungsi untuk memasukkan sebuah elemen ke dalam QW tile dan height awal bernilai 0. DQW. DQW berguna untuk mengambil sebuah elemen dari QW. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan posisi height satu posisi ke belakang. Selanjutnya, contoh soal QW struktur data. 1. Berikan contoh antrian dalam kehidupan. Jawabannya ialah antrian pada saat ke dokter. Orang yang pertama mengantri akan mendapatkan posisi paling depan dalam antrian. Orang yang di posisi depan, maka orang itu yang pertama mendapatkan pelayanan atau pengobatan. Yang kedua, jelaskan fungsi operasi ADD priority. Jawabannya ialah priority QW adalah nilai-nilai 0 dan kita tidak dapat membuat priority QW objek yang tidak sebanding. Misalnya, setiap klaster sesuai yang kita miliki menggunakan Java sebanding dan komparator interface untuk menyortir objek dan prioritas antrian untuk pengelolaan priority elemen itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.